Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penatausahaan Keuangan Desa yang beranggotakan 1. Saya sendiri Novia Ari Anggraeni dengan NPM 045, yang kedua Erina Kambulawa dengan NPM 048, yang ketiga Anissa Amalia Solihah dengan NPM 089, yang keempat Tira Rahayu dengan NPM 091, dan yang kelima Diah Ayu Kusuma Wardani dengan NPM 092. Selanjutnya yaitu penata usaha dilakukan oleh bendara desa. Yang kedua, bendara desa sendiri wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Yang ketiga, bendara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Yang keempat, laporan pertanggungjawaban sendiri disampaikan oleh bendara desa setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya yaitu penataan usaha pendapatan desa adalah sebuah proses pencatatan dilakukan oleh bendara desa terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan desa yang meliputi pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. Pihak-pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan desa adalah 1. Pemberi dana seperti pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota, masyarakat, dan pihak ketiga. Yang kedua yaitu penerima dana seperti bendahara desa atau pelaksana kegiatan atau kepala dusun. Dan yang ketiga adalah bank. Buku yang terkait dengan penatausahaan pendapatan desa terdiri dari buku kas umum, buku bank, dan buku perincian pendapatan. Selain bendara desa, pelaksana kegiatan juga melakukan penatausahaan terkait penerimaan, khususnya terkait swadaya partisipasi dan gotong royong melalui buku kas pembantu kegiatan. Slide selanjutnya yaitu tentang dokumen sumber pencatatan penerimaan pendapatan oleh bendara desa. Setiap pencatatan penerimaan harus disertai dengan sebuah bukti yang lengkap dan yang sah. Dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan penerimaan pendapatan oleh bendara desa antara lain yaitu bukti transfer dividen, yang kedua kwitansi penerimaan, yang ketiga tanda terima retribusi, yang keempat tanda terima pungutan, yang kelima tanda terima swadaya tunai, yang keenam tanda terima barang, yang ketujuh daftar hadir, yang kedelapan nota transfer atau nota kredit. Selanjutnya yaitu bendara desa harus membuat bukti kwitansi tanda terima dan dicatat pada buku kas umum desa. Sedangkan untuk penerimaan transfer yang masuk ke dalam RKD bendahara, desa akan mendapat informasi dari bank berupa nota kredit. Berdasarkan nota kredit tersebut, bendahara desa melakukan pencatatan ke dalam buku bank desa. Penerimaan buku kas maupun non-kas atau transfer harus disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan yang sah, serta dicatat secara benar-benar dan tertib. Atas bukti penerimaan swadaya masyarakat berupa uang, barang, tenaga akan dicatat dan dilaporkan oleh bendahara desa sebagai realisasi pendapatan swadaya, partisipasi, dan gotong royong dalam kelompok pendapatan asli desa. Selain pencatatan pada buku kas umum dan buku bank, juga dilakukan pencatatan pada buku pembantu rincian pendapatan. Tujuannya adalah agar diperoleh informasi mengenai pendapatan berdasarkan klasifikasinya yang nanti akan memudahkan penyusunan laporan realisasi APB desa. Selain bendahara desa, pelaksana kegiatan juga melakukan pencatatan penerimaan pendapatan dari swadaya masyarakat. Atas penerimaan berupa material dan tenaga yang diterima dari masyarakat, pelaksana kegiatan harus mengkonversinya ke dalam nilai rupiah. Pencatatan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan dilakukan dalam buku kas pembantu kegiatan. Selain itu, pelaksana kegiatan juga harus menyusun laporan kegiatan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Slide selanjutnya yaitu tentang penatausahaan belanja desa. Penatausahaan belanja desa adalah proses administrasi pencatatan terhadap belanja desa yang dilakukan oleh bendara desa maupun pelaksana kegiatan. Belanja desa sendiri meliputi sebuah pengeluaran dari RKD yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dalam APB desa. Dokumen atau formulir yang terkait dengan penatausahaan belanja desa terdiri dari yang pertama yaitu rencana anggaran biaya. Langkah awal yang harus dilakukan
oleh pelaksana kegiatan setelah APB desa ditetapkan, yaitu mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain yaitu RAB. Yang kedua yaitu surat permintaan pembayaran atau sering disebut SPP. Ini berfungsi sebagai dasar permintaan dana atau uang oleh pelaksana kegiatan kepada kepala desa melalui bendahara desa. SPP merupakan dasar bagi bendahara desa dalam memberikan pembayaran kepada pelaksana kegiatan. Setelah mendapat persetujuan dari kepala desa, bagi sekretaris, SPP sendiri berfungsi sebagai alat kontrol untuk menguji kebenaran perhitungan dan ketersediaan dana. Dalam pengajuannya, SPP harus dilampiri. Yang pertama, surat pernyataan tanggung jawab atau sering disebut STPB. STPB merupakan rekapitulasi SPJ yang telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan. Dalam SPTB ini ditambahkan kolom nama dan nomor rekening pihak ketiga untuk memfasilitasi pembayaran yang dilakukan melalui transfer bank. Yang kedua yaitu bukti kwitansi. Selain SPTB, pengajuan SPP juga harus dilampiri dengan bukti transaksi, yaitu dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang telah dibuat adanya transaksi digunakan sebagai dasar pencatatan. Yang ketiga yaitu surat permintaan pembayaran atau sering disebut dengan panjar kegiatan. SPP panjar kegiatan adalah suatu permintaan dana atau uang muka kepada pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Berbeda dengan SPP ya, definitif yang melampirkan bukti transaksi yang telah dilaksanakan. Lampiran SPP panjar kegiatan berupa rencana pembelian atau pengeluaran yang dilakukan. Seluruh SPP definitif akan dikomplikasi pada akhir periode sebagai dasar penyusunan laporan realisasi APB desa oleh bendahara desa. Oleh karena itu, bendahara desa harus membuat register SPP. Walaupun register SPP itu tidak diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014, pencatatan ini sangat perlu dilakukan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Selain membuat register sendiri, surat perintah pembayaran register SPP, bendahara desa memerlukan register kwitansi, pembayaran kwitansi, sebagai alat pengendalian pengeluaran belanja. Berikut ini adalah format dari RAP, Rencana Anggaran Biaya. Setelah RAP disetujui, maka langkah selanjutnya berupa permintaan pembayaran atau uang dari pelaksana kegiatan kepada bendahara desa melalui permintaan pembayaran SPP, baik yang bersifat definitif maupun yang bersifat panjar. Dan yang di samping gambar ini yaitu gambar format surat permintaan pembayaran definitif. Dalam rangka pengendalian, maka SPP dibuat sebanyak 3 rangkap, yaitu yang pertama rangkap 1 atau asli untuk bendahara desa, rangkap 2 untuk sekretaris desa, dan yang rangkap 3 untuk pelaksana kegiatan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rina Kambulawa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang surat pernyataan tanggung jawab belanja atau yang disingkat dengan SPTB. SPTB adalah rekapitulasi SPJ yang telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan. Jadi ketika pelaksana kegiatan ingin mengajukan SP, harus dilampirkan dengan surat pernyataan tanggung jawab belanja atau SPTB itu sendiri. Terus dalam SPTB ini ditambahkan kolom nama dan nomor rekening pihak ketiga untuk memfasilitasi pembayaran yang dilakukan melalui transfer bank. Contohnya seperti yang tertera di atas. Berikutnya bagian B yaitu bukti kwitansi. Selain SPTB tadi, pengajuan SPP juga harus dilampirkan dengan bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah adanya transaksi yang digunakan sebagai dasar pencatatan. Terus berikut transaksi minimal memuat data pihak yang mengeluarkan atau yang memuat. Bukti transaksi yang baik adalah di dalamnya tertulis nama beserta jabatan dari pihak yang memuat, nama beserta jabatan yang verifikasi, nama jabatan yang menyetujui, dan lain-lain. Contoh bukti transaksi antara lain yaitu berupa kwitansi, faktur, surat perjanjian, surat penerimaan barang, nota kontak, nota debit, nota kredit, dan memo internal.
Seperti yang tertera di atas, yaitu contoh kwitansi pengeluaran. Selanjutnya yaitu surat permintaan pembayaran atau dalam kurung panjar kegiatan. SPP panjar kegiatan adalah permintaan dana atau uang muka kepada pelaksanaan kegiatan untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Berbeda dengan SPP definitif yang melampirkan bukti transaksi yang telah dilaksanakan, melainkan SPP panjar kegiatan berupa rencana pembelian atau pengeluaran yang akan dilakukan. Berikut di samping saya adalah contoh surat penerimaan pembayaran. Jadi selanjutnya kita masuk kepada penatausahaan pembiayaan desa. Jadi pembiayaan desa di sini meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jadi penatausahaan biaya desa adalah proses pencatatan dilakukan oleh bendahara desa terhadap seluruh transaksi pembiayaan desa yang meliputi penerimaan dan pengeluaran biaya. Jadi di sini tugas bendahara desa harus melakukan penatausahaan atas pembiayaan desa merupakan pencatatan ke dalam dokumen pencatatan untuk semua penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan. Sebagaimana halnya penerimaan pendapatan, maka atas penerimaan pembiayaan yang diterima secara tunai maupun transfer, misalnya atas transaksi penjualan hasil kekayaan desa yang dipisahkan, bendahara desa harus membuat bukti kwitansi terima dan dicatat pada buku umum desa dan buku bank desa untuk penerimaan melalui transfer. Begitupun halnya dengan pengeluaran pembiayaan yang harus dilakukan pencatatan pada buku kas umum desa dan buku kas bank desa. Untuk pengeluaran melalui transfer, pencatatan penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan baik berupa kas maupun non-kas atau transfer harus disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Selanjutnya kita akan membahas tentang dokumen penatausahaan keuangan desa. Di dalam dokumen penatausahaan keuangan desa di sini ada 9 poin, yaitu yang pertama buku kas, yang kedua buku bank, yang ketiga buku kas pembantu pajak, yang keempat buku pembantu rincian pendapatan, yang kelima register surat perintah pembayaran, yang keenam register kwitansi pembayaran, yang ketujuh daftar rekapitulasi pajar kegiatan, yang ke-8 buku pembantu rincian pembiayaan, yang ke-9 buku kas pembantu kegiatan. Dari 9 poin yang sudah saya sebutkan tadi, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, buku kas tidak seperti pencatatan di akuntansi pada umumnya. Di sini pembukuan keuangan desa dilakukan secara lebih sederhana. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan buku kas umum desa yang hanya digunakan untuk pencatatan transaksi yang dilakukan secara tunai, baik penerimaan pendapatan maupun pengeluaran pembelanjaan, dan dilakukan secara kronologis. Jadi, penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja kegiatan yang dilakukan secara tunai oleh bendahara desa akan dicatat dalam buku besar umum desa. Pencatatan semua transaksi baik penerimaan pendapatan maupun pengeluaran belanja desa pada buku kas umum desa dan buku pembantu lainnya dilakukan berdasarkan bukti transaksi yang lengkap dan sah. Misalnya dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan pengeluaran belanja oleh bendahara desa antara lain yaitu kwitansi pengeluaran, faktur pembelian atau nota pembelian. Bisa dilihat di samping saya ini adalah from buku kas umum desa. Selanjutnya yaitu nomor 2 buku bank. Berbeda dengan buku kas umum desa, di sini buku bank desa hanya digunakan untuk pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan melalui transfer bank baik penerimaan maupun pengeluaran termasuk mutasi kas. Pencatatan dalam buku bank desa juga dilakukan secara kronologi. Selanjutnya nomor 3 buku kas pembantu pajak.
Buku kas pembantu pajak digunakan untuk pencatatan pemotongan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh bendahara desa. Transaksi pemotongan penyetoran pajak ini dicatat pada buku kas umum desa dan buku pajak. Di atas sudah kami tampilkan buku kas pembantu pajak. Terus, jadi buku kas pembantu pajak merupakan alat pengendali terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan bendahara desa. Dengan buku ini dapat diketahui pemotongan dan penyetoran perpajakan yang telah dilakukan oleh bendahara desa. Selanjutnya nomor 4, buku pembantu rincian pendapatan. Buku pembantu rincian pendapatan merupakan buku sebagai alat pengendali pencatatan penerimaan pendapatan untuk setiap jenis agar pada saat penyesuaian laporan realisasi APB desa, khususnya pendapatan desa, tidak mengalami kesulitan. Buku ini merupakan tambahan di luar yang dipersiapkan untuk Kemendagri nomor 113/2014 form buku pembantu rincian desa sudah kami tampilkan di atas. Jadi, dengan buku pembantu rincian pendapatan ini, maka setiap jenis pendapatan seperti pendapatan hasil usaha, dana desa, ataupun alokasi dana desa dapat diketahui dengan mudah. Hal ini diperlukan dalam penyusunan laporan realisasi APB desa. Selanjutnya poin yang kelima, yaitu register surat perintah pembayaran atau dalam kurung register SPP. Register SPP adalah sarana untuk pengendalian dan mengontrol SPP yang telah diterbitkan, baik definitif maupun SPP pajak kegiatan. Pada akhir periode, register ini dapat dijadikan kontrol dalam penyusunan laporan register APB desa oleh bendahara desa. Jadi from register SPP desa sudah kami sajikan di atas. Terus sebagai alat pengendalian, register SPP desa ini juga digunakan sebagai acuan dalam memberi nomor SPP yang diajukan pelaksanaan kegiatan. Berikutnya nomor 6, register kuitansi pembayaran atau dalam kurung register kuitansi. Jadi, register kuitansi pembayaran ini adalah sarana untuk mengendalikan dan mengontrol kuitansi. Pada akhir periode, register ini dapat dijadikan kontrol dalam penyesuaian laporan register APB desa oleh bendahara desa. Dengan adanya register kuitansi pembayaran desa ini, maka penomoran atas kuitansi yang ada dapat terstandarisasi sehingga mudah untuk meluruskan dan mencari kuitansi yang dimaksud. Di atas ini sudah kami lampirkan register kuitansi pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Amalia Soleha. Saya, Anissa Amalia Soleha, NPM 089, akan melanjutkan presentasi nomor 7 tentang daftar rekapitulasi panjar kegiatan. Daftar rekapitulasi panjar kegiatan yaitu suatu daftar dibuat oleh bendahara desa untuk mengetahui rincian panjar kegiatan yang telah dikeluarkan kepada pelaksana kegiatan. Berikut ini format daftar rekapitulasi panjar kegiatan. Dengan daftar yang ada di slide ini akan mengetahui mana saja yang dipertanggungjawabkan oleh pelaksanaan kegiatan dan panjar yang masih terbuka, belum di SPJ-kan. Yang berikutnya nomor 8 tentang buku pembantu rincian pembiayaan. Rincian pembiayaan yaitu sebagai alat pengendali pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Buku tersebut ialah tambahan di luar yang dipersyaratkan oleh Permendagri 113 tahun 2014. Berikut formatnya. Dengan adanya buku pembantu rincian pembiayaan, maka setiap jenis pembiayaan dapat diketahui dengan mudah. Mengenai ini diperlukan dalam penyusunan laporan realisasi APBD. Pada slide selanjutnya di sini terdapat nomor 9 tentang buku kas pembantu kegiatan. Pelaksanaan kegiatan melakukan pencatatan kas pembantu kegiatan berdasarkan SPP yang telah disetujui dan didukung dengan bukti transaksi yang lengkap dan sah. Berikut ini format buku kas pembantu kegiatan.
Dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan transaksi oleh pelaksana kegiatan ke dalam buku kas pembantu kegiatan antara lain, yang pertama yaitu kuitasi pengeluaran, yang kedua tanda terima pajar, yang ketiga tanda terima barang, dan yang keempat daftar hadir. Jika pada akhir pelaksanaan kegiatan masih terdapat saldo di pelaksanaan kegiatan, maka dilakukan penyetoran sisa pajar kepada bendahara desa. Pada setiap akhir bulan, buku kas pembantu kegiatan harus ditutup secara tertib dan ditandatangani oleh pelaksana kegiatan. Pada slide selanjutnya yaitu terdapat laporan bendahara desa. Bendahara desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara desa sebagai wujud tanggung jawabnya mengelola keuangan desa. Sebagaimana diamatkan dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35. Laporan ini harus diverifikasi terlebih dahulu oleh sekretaris desa untuk membandingkan antara saldo pembukuan dengan saldo real, untuk kemudian disampaikan kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban bendahara desa menggambarkan arus uang masuk yang diterima dari penerimaan pendapatan desa dan arus uang keluar untuk pengeluaran belanja desa. Arus kas tersebut tergambar pada buku kas umum desa dan buku bank desa. Berikut adalah contoh format laporan pertanggungjawaban bendahara. Slide selanjutnya ini yaitu terdapat laporan pelaksana kegiatan. Laporan kegiatan mencakup kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan beserta uraian hasil atau keluaran kegiatan dan biaya yang telah dikeluarkan. Laporan ini sekaligus juga sebagai media pemberitahuan tambahan aset jika keluaran berupa aset yang merupakan bagian kekayaan milik desa, maka harus dicatat dalam buku inventaris desa dan dilaporkan dalam laporan kekayaan milik desa. Laporan kegiatan ini didukung oleh lampiran berupa berita acara serah terima barang dari penyedia atau pihak ketiga kepada pelaksana kegiatan atau kepala desa. Pada slide selanjutnya, ini membahas tentang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Saya, Tira Rahayu, NPM 091, akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai pelaporan keuangan pemerintah desa. Untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka kepala desa wajib untuk menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan yang harus disusun terdiri dari yang pertama laporan realisasi pelaksanaan APBD desa, yang kedua laporan realisasi penggunaan dana desa. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan realisasi pelaksanaan APBD desa. Laporan realisasi pelaksanaan APBD desa disampaikan kepala desa kepada bupati atau wali kota tiap semester tahun berjalan. Untuk laporan semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan untuk laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan realisasi pelaksanaan APBD desa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan biaya untuk seluruh sumber dana yang dikelola pemerintah desa selama semester 1 yang dibandingkan dengan target atau anggarannya. Laporan realisasi pelaksanaan APBD desa semester akhir tahun menggambarkan akumulasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun anggaran. Nah, di samping ini adalah alur penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBD desa. Selanjutnya yang kedua yaitu laporan realisasi penggunaan dana desa. Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota sebagai persyaratan untuk setiap tahapan.
Laporan realisasi penggunaan dana desa terdiri atas yang pertama, laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap 1. Untuk laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan. Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya ini menjadi salah satu persyaratan dalam pencairan dana desa tahap 1. Untuk laporan realisasi penggunaan dana desa tahap 1, tahun berjalan disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Laporan ini menjadi syarat untuk pencairan dana desa tahap 2. Format laporan realisasi penggunaan dana desa sebagai tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 PMK 07/2006 seperti di bawah ini. Slide selanjutnya yaitu pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa merupakan laporan yang disampaikan kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa tersebut setelah dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah desa dengan BPD selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa. Nah, peraturan desa tersebut harus dilampiri dengan 3 hal. Yang pertama, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa. Yang kedua, laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Yang ketiga, laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Nah, di samping ini yaitu alur penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa. Slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan desa yang dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa merupakan bagian dari peraturan desa mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APB desa yang telah disepakati di awal tahun. Nah, di bawah ini format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa yang disampaikan kepada BPD. Slide selanjutnya yaitu laporan kekayaan milik desa. Inventarisasi aset desa paling lambat 2 tahun sejak UU berlaku atau UU nomor 6 tahun 2014 pasal 116 ayat 4. Inventarisasi aset desa merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk memberi kejelasan mengenai aset desa baik jumlah maupun nilainya. Laporan kekayaan milik desa memiliki banyak pos atau rekening yang bersifat non-keuangan yang tidak ada pembukuannya di bendahara desa ataupun sekretaris desa, sehingga untuk penyusunannya diperlukan langkah-langkah teknis. Untuk keperluan penyusunan laporan KMD tahun berjalan, cara memperoleh saldo masing-masing akunnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akun kas di bendahara desa. Akun kas di bendahara desa, saldonya diambil dari BKU di akhir tahun setelah ditutup. Sedangkan akun rekening kas desa diambil dari buku bank setelah sebelumnya dilakukan rekonsiliasi dengan rekening koran. Yang B yaitu akun piutang. Akun piutang pengisiannya dengan melakukan inventarisasi atas hak desa yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan. Hak desa diketahui misalnya dari dokumen perjanjian sewa,
di mana pihak ketiga sudah menikmati jasa atau pelayanan yang diberikan desa namun belum membayar kewajibannya. Yang ketiga, persediaan. Persediaan dilakukan dengan cara menghitung sisa persediaan yang masih ada per tanggal laporan dengan menggunakan nilai pembelian terakhir, contohnya materai dan kertas segel. Yang D, penyertaan modal. Penyertaan modal adalah akumulasi jumlah uang yang diberikan kepada BUMDes dengan mengacu peraturan desa. Yang E yaitu aset tetap berupa tanah, bangunan dan gedung, peralatan dan mesin, jalan, jaringan dan irigasi. Diambil dari rekonsiliasi antara buku inventaris pengurus barang dan laporan progres kegiatan dari pelaksana kegiatan. Yang selanjutnya yaitu dana cadangan. Dana cadangan dilakukan inventarisasi atas rekening bank yang menampung dana cadangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Selanjutnya yang G yaitu kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek dilakukan inventarisasi atas kewajiban pemerintah desa. Contohnya adalah pendapatan diterima di muka, pajak yang sudah dipungut atau dipotong namun belum disetor. Yang terakhir yang H yaitu kekayaan bersih. Kekayaan bersih merupakan selisih antara nilai aset desa dengan kewajiban jangka pendek. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Tira Rahayu, yaitu 3 laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa meliputi informasi atas program sektoral dan program daerah yang diintegrasikan ke dalam pembangunan desa, baik yang dikoordinasikan dan atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa per tanggal tertentu. Atas program yang masuk ke desa ini diinformasikan kepada pemerintah desa oleh pelaksanaan kegiatan dari pemerintah supra desa yang bersangkutan. Sesuai Permendagri 46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa terhadap 4 laporan yang dibuat oleh kepala desa, yaitu 1. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran. Yang kedua, laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir masa jabatan. Yang ketiga, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran. Dan yang terakhir, informasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan tersebut disampaikan paling lambat 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran. Namun, laporan akhir masa jabatan batas waktunya adalah 5 bulan sebelum akhir masa jabatan. Slide selanjutnya yaitu informasi kepada masyarakat. Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus diinformasikan, termasuk pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan ke masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Informasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan oleh kepala desa dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Laporan tingkat pemerintah kabupaten atau kota. Selain pemerintah desa, sebagai pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah kabupaten atau kota juga memiliki kewajiban untuk melaporkan komplikasi atas laporan-laporan desa yang ada di wilayahnya sesuai dengan regulasi. Laporan yang harus dibuat untuk tingkat pemerintah kabupaten atau kota terdiri dari 1. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa. Berdasarkan laporan penggunaan dana desa yang disampaikan oleh kepala desa yang ada di wilayah kabupaten atau kota, bupati atau wali kota menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Gubernur,
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi. Yang kedua, ikhtiar laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan AB Desa. Sesuai amanat dari Permendagri nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 disebutkan bahwa dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, pemerintah kabupaten atau kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa di wilayahnya sesuai maksud pasal 44 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam kaitan itu, pemerintah desa harus menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa yang disampaikan kepada bupati atau wali kota dan disusun dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014. Selanjutnya, pemerintah daerah menyusun laporan dimaksud dalam bentuk ikhtiar yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu pengawasan keuangan desa. Pihak-pihak terkait yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan desa saat ini diberikan mandat dalam mengelola keuangan desa yang nilainya cukup besar di mana sumber pendapatannya berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan. Sehingga banyak pemangku kepentingan yang diberikan amanat untuk melakukan pengawasan keuangan desa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Para pemangku penting terdiri dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, kecamatan, aparat pengawasan intern pemerintah APIP, Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, dan Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Para pemangku kepentingan tersebut memiliki pola dan sasaran pengawasan yang berbeda-beda terhadap pengelolaan keuangan desa seperti yang dapat diuraikan dalam tabel. Nah, dari tabel itu terlihat bahwa APIP khusus Inspektorat Kabupaten dalam konteks pengawasan keuangan desa diberikan porsi atau peran yang paling besar dan strategis dibandingkan pihak-pihak lainnya untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dalam arti lebih luas dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban keuangan desa. Slide selanjutnya yaitu pola pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten atau Kota sesuai standar audit intern Indonesia tahun 2013, maka Inspektorat Kabupaten dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dengan pola audit, yaitu audit terhadap aspek keuangan tertentu yang secara definisi adalah audit atas aspek tertentu pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atas dana yang dibiayai oleh APDN atau APDB dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran. Slide selanjutnya yaitu tahap audit atas pengelolaan keuangan desa. Audit yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan melalui beberapa tahap dan langkah kerja audit, di mana masing-masing tahap terdapat tujuan yang harus dicapai oleh auditor, yaitu sebagai berikut. 1. Survei pendahuluan. Tujuan auditnya yaitu 1. Mendapatkan informasi latar belakang objek yang diaudit atau desa. Yang kedua, mendapatkan informasi keberadaan infrastruktur dokumen-dokumen pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga, mendapatkan informasi tentang realisasi pendapatan desa. Yang keempat, mendapatkan informasi awal tentang potensi kelemahan pada pemerintah desa yang diaudit. Yang kedua, review sederhana atas sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan desa. Tujuan auditnya yaitu sebagai berikut. 1. Mendapatkan keyakinan memadai atas pengendalian intern pengelolaan keuangan desa. Yang kedua, mendapatkan keyakinan atas ketaatan pemerintah desa pada peraturan pengelolaan keuangan desa dalam hal implementasi proses perencanaan sampai bertanggung jawab. Yang ketiga, menyimpulkan kelemahan-kelemahan yang terjadi
dalam proses pengelolaan keuangan desa. Tahapan audit yang ketiga, pengujian substansif atas pengelolaan keuangan desa. Tujuannya yaitu 1. Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pertanggungjawaban belanja telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, memperoleh keyakinan memadai bahwa kegiatan yang direalisasikan telah dianggarkan dalam APBD. Yang ketiga, memperoleh keyakinan memadai bahwa pengadaan barang atau jasa telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang keempat, memperoleh keyakinan memadai bahwa kewajiban perpajakan atas pengelolaan keuangan desa telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan. Yang kelima, memperoleh keyakinan memadai bahwa semua sumber pendapatan telah ditata usahakan dengan benar sesuai ketentuan. Yang keenam, memperoleh keyakinan bahwa peruntukan belanja dana desa maupun dana lainnya telah sesuai dengan ketentuan. Tahap audit yang keempat, menyusun laporan. Tujuannya merumuskan kesimpulan dan permasalahan hasil audit pengelolaan keuangan desa dalam laporan secara struktur dan sistematis. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.